Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan nama saya Melinda dengan NIM 4122 411190018. Saya mahasiswa dari Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Winaya Mukti. Di video kali ini, saya akan memaparkan tentang laporan magang saya yang dilaksanakan di bagian program dan keuangan Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat dengan judul Kompetensi Sumber Daya Manusia dalam Pengelolaan Keuangan di bagian program dan keuangan Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat. Selain menjelaskan tentang laporan magang saya juga akan menampilkan cuplikan aktivitas magang yang saya lakukan selama magang di Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat. Dalam penjelasan ini, ada 5 bagian penting dari laporan magang saya. Di antaranya adalah profil instansi, aktivitas magang, temuan atau kekurangan, kesimpulan dan saran, serta refleksi diri. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang profil organisasi. Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan administrasi kesekretariatan dan keuangan guna pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD. Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat beralamatkan di Jalan Diponegoro, nomor 27, Kelurahan Citarum, Kecamatan Bandung Wetan, Kota Bandung, Jawa Barat. Di mana terdiri dari 4 bagian, yaitu bagian persidangan dan perundang-undangan, humas dan protokol, umum dan administrasi, serta bagian program dan keuangan. Visi yang dipegang oleh Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat adalah terwujudnya Sekretariat DPRD yang prima dan profesional di tahun 2023. Serta misinya yaitu meningkatkan profesionalisme melalui penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan pelayanan bagi peningkatan kapasitas kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat. Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat di bagian program dan keuangan mempunyai struktur organisasi kepemimpinan. Yang pertama, ada Sekretaris DPRD yang dipimpin oleh Ibu Dr. Hajah Ida Wahidah Hidayati, SE, SH, MSI. Selanjutnya, ada Kepala Bagian Program dan Keuangan yang dipimpin oleh Bapak Dr. Andes Arif Ahmad Ripai, MSI. Selanjutnya, ada Kepala Subbagian Perencanaan dan Anggaran yang dipimpin oleh Ibu Gina Kamelia Yunisa Putri, SE, AK. Selanjutnya, ada Kepala Subbagian Akuntansi dan Pelaporan yang dipimpin oleh Ibu Ira Farida, SEMM. Dan yang terakhir, ada Kepala Subbagian Penatausahaan Keuangan yang dipimpin oleh Ibu Dr. Randa Hajah Sinta Kurijani Suwarja, MM. Selanjutnya, saya akan menjelaskan aktivitas magang yang saya lakukan di bagian program dan keuangan Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat selama kurang lebih 3 bulan. Waktu pelaksanaan magang dilakukan mulai tanggal 1 bulan November tahun 2022 sampai dengan tanggal 17 bulan Februari tahun 2023. Aktivitas magang yang saya lakukan diantaranya adalah mencatat nomor nota dinas surat tugas dinas luar, menyusun berkas laporan pertanggungjawaban, menggandakan dokumen, memindai dokumen atau scanning laporan keuangan dengan menggunakan mesin scanner, mengelola berkas arsip gaji dan tunjangan DPRD, menguraikan transaksi belanja ke buku kas umum, menginput kendali surat perintah perjalanan dinas atau disingkat SPPD, serta menghantarkan surat dan laporan kepada tata usaha pimpinan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan temuan atau kekurangan.
Selain melakukan kegiatan magang di kantor Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat, bagian program dan keuangan, saya juga mengamati kompetensi sumber daya manusia dalam pengelolaan keuangan di bagian program dan keuangan Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat. Di Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat, di bagian program dan keuangan, memiliki kekurangan yaitu kompetensi sumber daya manusia yang belum optimal. Masih adanya pegawai yang bekerja tidak sesuai dengan pendidikan yang ditempuh. Kekurangan ini dapat menyebabkan terhambatnya penyelesaian tugas-tugas yang diberikan berkaitan dengan pengelolaan keuangan. Kompetensi sangat diperlukan di setiap sumber daya manusia karena kompetensi dapat meningkatkan kapasitas dan membangun fondasi organisasi. Karena apabila orang-orang yang bekerja dalam perusahaan atau instansi memiliki kompetensi yang tepat sesuai dengan pekerjaannya, maka dia akan mampu baik dari segi pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Karena kompetensi sumber daya manusia sangat penting dalam pengelolaan keuangan agar lebih efektif dan efisien. Dari pembahasan di atas, solusi untuk permasalahan pada kompetensi yang belum optimal yang ada di bagian program dan keuangan Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat ialah lebih selektif dalam menerima sumber daya manusia serta menyesuaikan pendidikan sesuai dengan bidang pekerjaannya agar mudah dalam melakukan pencapaian tujuan dari organisasi tersebut. Selanjutnya, saya akan memberikan kesimpulan dan saran. Yang pertama, kesimpulan yang dapat diambil dari seluruh paparan tentang laporan magang ini ialah selama pelaksanaan kegiatan magang di bagian program dan keuangan Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat, saya menyimpulkan kekurangan yang terdapat di sana, yaitu kompetensi sumber daya manusia yang kurang optimal. Karena ada sebagian pegawai yang bekerja tidak sesuai pendidikan yang ditempuh. Hal ini dapat menyebabkan terhambatnya penyelesaian tugas-tugas yang diberikan berkaitan dengan keuangan. Seharusnya bagian program dan keuangan lebih profesional dalam menerima sumber daya manusia agar memiliki kompetensi sumber daya manusia yang baik dalam menyelesaikan tugas, khususnya pengelolaan keuangan dan mudah dalam melakukan pencapaian tujuan organisasi tersebut. Selain memberikan kesimpulan, saya juga ingin memberikan beberapa saran dari seluruh rangkaian aktivitas magang. Yang pertama adalah saran terkait dari analisis yang saya amati selama magang berlangsung, yaitu terkait rekomendasi dari analisis, yaitu perlunya selektivitas dalam penerimaan sumber daya manusia agar memiliki kompetensi sumber daya yang lebih baik dan mudah dalam melakukan pencapaian tujuan organisasi. Yang kedua, saran bagi praktikan dan mahasiswa ialah mahasiswa harus bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja dan aturan-aturan yang berlaku di lokasi kegiatan magang dan menjaga nama baik universitas. Selain itu, mahasiswa harus mempersiapkan diri dengan baik dari kondisi fisik dan mental, serta membekali diri dengan pengetahuan dan kemampuan yang cukup. Yang ketiga, saran bagi tempat magang yaitu jelas tertulis dalam kertas mengenai waktu dan ketentuan selama magang. Yang keempat, saran untuk fakultas. Saya berharap agar pihak Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Winaya Mukti lebih memperlihatkan lagi kondisi mahasiswa yang sedang melaksanakan kegiatan magang, sekurang-kurangnya melihat kondisi mahasiswa secara langsung, kondisi mahasiswa di lapangan. Dan pemaparan terakhir yang akan saya bahas adalah mengenai refleksi diri yang saya rasakan selama kegiatan magang berlangsung.
Selama magang di bagian program dan keuangan Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat, saya banyak mendapatkan ilmu, kemampuan, dan juga hal positif. Ilmu yang sudah didapatkan selama masa kuliah dapat teraplikasikan dengan baik di tempat kegiatan magang, seperti kemampuan dalam Microsoft Office, lalu dalam manajemen pribadi, manajemen waktu, serta manajemen perusahaan. Manfaat magang yang dirasakan selama melaksanakan kegiatan magang di bagian program dan keuangan Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat, yaitu mengetahui proses mengenai pengelolaan keuangan instansi pemerintahan, menambah soft skill dalam bidang Microsoft Office, menambah skill komunikasi, serta sering melakukan komunikasi dengan pegawai yang ada di Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat. Kemudian, cara menggunakan perlengkapan perusahaan seperti alat pemindai, dokumen, dan printer. Selain itu, saya menjadi mengetahui kehidupan atau suasana kerja di organisasi pemerintahan daerah atau yang biasa disingkat OPD. Kemampuan kognitif yang didapat selama magang adalah dapat menyelesaikan tugas yang telah diberikan kepada saya, mampu menyelesaikan masalah seperti ketidakpahaman terhadap penulis nomor nota dinas, serta cara menginput kendali visum surat perintah perjalanan dinas atau disingkat SPPD. Karena pada awalnya saya tidak paham, dan seiring berjalannya waktu, saya menjadi paham karena selalu bertanya kepada pegawai tentang cara mengerjakan tugas-tugas yang diberikan. Kunci sukses yang saya rasakan dalam melaksanakan kegiatan magang adalah harus bisa beradaptasi dengan lingkungan baru, komunikatif, mampu bekerja dengan tim, memiliki keingintahuan yang besar, mandiri, ulet, tekun, jujur, serta lapang dada apabila ada yang memberi saran, kritik, dan ilmu-ilmu baru. Karena hal tersebutlah, saya banyak mendapatkan ilmu dari tempat magang. Nilai tersebut bisa dilaksanakan suatu saat apabila saya sudah menyelesaikan pendidikan di Universitas Winaya Mukti dan mendapatkan pekerjaan. Saya akan mengerti apa yang saya harus lakukan di saat menghadapi masalah dan tidak cepat putus asa. Setelah menjelaskan seluruh laporan kegiatan magang, saya akan memberikan cuplikan mengenai aktivitas magang yang saya lakukan di bagian program dan keuangan Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat.
Kali ini saya bersama supervisor lapangan saya, yaitu Areza Nurfatria. Dan kali ini saya akan bertanya mengenai pesan dan kesan selama saya magang di bagian keuangan sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat. Saya ingin bertanya, Kang, apa kesan dan pesan saya selama magang di sini? Oh, untuk kesannya, Mei itu sebenarnya orangnya baik, ramah, terus orang yang mudah dibimbing, terus mudah belajar, sama inisiatifnya tinggi itu kalau kesannya. Untuk pesannya, semoga pengalaman magang di sini dapat dijadikan pembelajaran yang berguna untuk karir atau bekerja di perusahaan yang lain gitu. Baik, terima kasih Areza. Semoga masukan-masukan dari Areza selama saya ada di Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat, khususnya pada bagian keuangan, dapat terimplementasikan dengan baik di luar kegiatan magang ini. Terima kasih.